Ibu, kita lanjut kepada materi kedua, yaitu materi yang terkait dengan pengelolaan komunikasi publik dalam media terkait penanganan banjir dengan narasumber Ibu Ika Meilani Untari dan Bapak Syali Gestanon, pejabat pengawas Dinas Komunikasi Informatika Statistik Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Ibu. Ya, Ibu, saya mohon izin saya bacakan dulu CV-nya Pak Sali ya. Silakan, Ibu. Mohon izin ya, Pak Sali Gestanon. Ini nanti disajikannya siapa dulu, Pak Sali, yang akan memberikan materi? Monggo, Bu Ika. Kalau Bu Ika dulu. Mau duluan nggak apa-apa, silakan Bu Ika. Oke, ya, makasih Bu. Mohon izin Ibu Ika, saya perkenalkan dulu ya Ibu Ika. Izin Bu, mungkin kalau dari urutannya sebenarnya dapurnya itu ada di Pak Syali, karena Pak Syali yang mengumpulkan materi-materi berita dulu. Tadinya mau saya duluan nih Bu, karena ada urusan, tapi daripada nanti terputar gitu Ibu ya, monggo Pak Syali duluan nggak apa-apa Bu. Oh Pak Syali. Oke, mohon izin Pak Syali, saya perkenalkan dulu Pak Syali Gestanon, kelahiran Kota Bogor ya Pak, pada 10 September 1979. Kalau dilihat dari riwayat pendidikannya, terakhir sarjana ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung ya Pak. Kemudian dilihat dari organisasinya, wow, beliau sempat menjadi atau sempat aktif di beberapa organisasi ya, baik itu organisasi kemahasiswaan maupun organisasi profesi begitu. Nah, kemudian jabatan terakhir Pak Sali adalah Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Begitu ya Pak Sali ya? Betul. Oke, kemudian narasumber kedua kita di sesi kedua ini adalah Ibu Ika Meilani Untari, SSI. Beliau adalah Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Bapak Ibu silahkan untuk paparan materinya, waktunya sama 40-45 menit. Silahkan Pak. Izin Ibu Faria, ya. 45 menit untuk berdua ya Ibu ya? Iya Pak. Oke, ya baik. Baik, kita sharing. Terima kasih banyak Bu Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat Ibu Kepala BPSDM, kemudian Ibu Fariha dari BPSDM juga, narasumber yang saya hormati, rekan-rekan dari kelurahan yang saya hormati juga. Siang ini mungkin saya seperti disebutkan oleh Ibu Ika tadi, kebetulan saya diamanahkan di tempat yang berbau komunikasi dan memang di dapur ya. Jadi agak berbau pengelolaan dan pengolahan kalau di dapur itu. Kami di sini banyak sekali data-data, khususnya data-data yang memang kita olah dari hasil pengumpulan materi dari pemberitaan media massa. Mohon izin, saya minta share screen Ibu ya. Baik. Baik. Sebelumnya saya mungkin sedikit berbicara terkait dengan analisa monitoring berita. Jadi di kami ini ada salah satu tim yang memang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengolah semuanya pemberitaan dari 3 jenis media. Yang pertama adalah dari media cetak, kemudian dari media online, yang terakhir adalah dari media televisi. Nah, 3 jenis media ini memang yang kami coba kumpulkan setiap hari, kemudian kami olah sampai menjadi satu isu yang kita kirimkan juga ke masing-masing OPD terkait isu yang sedang berkembang di pemberitaan media massa. Nah, terkait dengan evaluasi mitigasi banjir, tadi mungkin sudah dipaparkan juga oleh Ibu Ika dari sumber daya
air itu secara teknis memang banyak sekali hal-hal yang memang harus kita kejar di pengelolaan atau mitigasi banjir di tahun 2020. Memang dari perkembangan media massa atau pemberitaan media massa yang berkembang di tahun 2020, khususnya di periode Desember 2019 sampai dengan terakhir di September 2020 itu terjadi beberapa event atau kejadian banjir ya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Seperti kita tahu, banjir itu adalah isu tahunan yang memang kerap terjadi di wilayah DKI Jakarta. Ini senada juga dengan paparan dari Ibu Ika dari SDA tadi, bahwa ada suatu perbandingan antara dari tahun ke tahun untuk kejadian banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Nah, di tahun 2020 ini terjadi satu anomali sebetulnya, ketika di tahun 2020 ini hujan dengan intensitas yang amat sangat tinggi, yaitu sekitar 377, namun kita bisa lihat bahwa untuk mitigasi dari area terdampak, kemudian pengelolaan pengungsi, sampai dengan korban jiwa itu ternyata kita lihat datanya ini tidak lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Apabila kita perbandingkan dengan tahun 2002, kemudian 2007, yang mana daerah atau wilayah tergenangnya itu mencapai 955 RW, kemudian luas area yang tergenang kilometer perseginya itu sampai dengan 455. Jumlah pengungsi pun di sini kita lihat bahwa tahun 2020 dengan curah hujan yang amat sangat tinggi, jumlah pengungsi hanya sekitar 31.000. Ini artinya mitigasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta itu sudah memberikan efek yang cukup signifikan. Namun, apabila kita lihat dari sisi pemberitaan, ini tidak berbanding terbalik gitu dengan kondisi yang terjadi di pemberitaan media massa. Artinya media massa atau media sosial yang ada, media sosial yang memang memberitakan atau membicarakan tentang banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta ini tidak memperdulikan kondisi-kondisi teknis yang sebenarnya terjadi di DKI Jakarta, atau memang mereka melihat yang terjadi di lapangan, tidak melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, upaya-upaya mitigasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi mereka mengesampingkan itu, mereka hanya melihat bahwa kondisi-kondisi yang ada di lapangan itu, di wilayah-wilayah yang sekarang, itu memang terkait langsung dengan terkait langsung dengan kondisi-kondisi yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi mereka tidak peduli dengan kondisi teknis. Nah, ini satu fenomena yang memang harus kita garis bawahi, bahwa ternyata yang terjadi di media massa atau yang berkembang di media massa, media sosial itu tidak membutuhkan penjelasan teknis gitu dari Pemprov DKI. Bukan tidak membutuhkan penjelasan teknis, tapi mereka lebih banyak mengesampingkan. Mereka lebih banyak nggak mau tahu gitu. Sebetulnya ini kejadian seperti apa. Terlebih untuk masyarakat memang langsung terdampak pada terdampak langsung dengan banjir ini. Terlihat dari word count atau data yang memang kita ambil dari media massa, yang menjadi keyword atau kata-kata yang paling banyak digunakan di media massa dan media sosial itu adalah ancaman banjir Jakarta. Kemudian banjir Jakarta, banjir. Dilihat dari pilihan-pilihan kata ini, kita dapat berasumsi bahwa yang terjadi di pembentukan opini di media massa ini amat sangat negatif gitu. Tidak ada konstruksi pemberitaan yang memang memberitakan tentang upaya-upaya mitigasi dari yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI. Dilihat anggaran yang memang kemarin tahun 2020 itu terjadi efisiensi, ini amat sangat digarisbawahi oleh orang-orang yang
berkecimpung di pemerintahan, khususnya di legislatif ya, anggaran pencegahan banjir Jakarta. Nah, ini menjadi isu-isu yang memang bisa dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian kita bisa lihat di sini data-data dari media cetak, kemudian data-data dari media online dan televisi. Jumlah pemberitaan terbanyak ini mencapai 86% di media cetak masih oleh Warta Kota, kemudian di sini ada Pos Kota juga. Untuk di media online seperti biasa Warta Kota masih terus memberitakan terkait dengan pemberitaan-pemberitaan Pemprov DKI Jakarta, khususnya yang bersentimen negatif. Kemudian untuk TV masih dipegang oleh TV-TV yang sifatnya memang mereka memberitakan berita-berita yang hard news ya. Kita skip. Nah, kita masuk kepada kendala banjir di Jakarta. Kami merangkum dari pemberitaan-pemberitaan yang memang ada di Jakarta, di wilayah DKI Jakarta ini, ada 5 isu besar yang biasanya memang dibahas di media sosial maupun di media massa. Yang pertama ini, ketika banjir terjadi di wilayah DKI Jakarta, yang pertama biasa ditanyakan adalah terkait dengan pompa stasioner dan pompa mobile yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena di banjir besar tahun 2020, awal 2020 kemarin itu, dari sebanyak 400 unit pompa stasioner, yang mungkin tadi Bu Ika dari Dinas SDA juga sempat mention bahwa dari sekian ratus unit pompa yang dimiliki, ini ada pompa-pompa yang memang usianya itu sudah di atas 10 tahun, sehingga wajar sebetulnya kalau misalkan kita mengalami kerusakan-kerusakan teknis ketika banjir besar terjadi. Kemudian terkait dengan sumur resapan yang memang sudah dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dari target 300.000 titik yang ditargetkan akan dibangun di wilayah DKI Jakarta, sampai saat ini masih sekitar 4.000 sumur resapan, dan ini masih bertanyakan oleh masyarakat terkait dengan efektivitas dari sumur resapan ini. Mungkin harus lebih dimaksimalkan terkait dengan sosialisasinya. Ketiga, terkait dengan penyempitan saluran, seperti kita tahu saluran-saluran air yang ada di DKI Jakarta saat ini memang banyak mengalami sumbatan-sumbatan atau bottleneck penyempitan. Secara teknis tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Ika bahwa hampir sekitar 4 juta titik atau 4 juta kubik kalau nggak salah tadi yang disebutkan dari paparan Bu Ika, itu perlu adanya pengelolaan dengan baik. Kemudian terkait dengan aset lahan, dan yang terakhir adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini terkait dengan program naturalisasi yang memang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pembebasan lahan ini masih menjadi pertanyaan di media massa maupun di masyarakat, karena sampai dengan detik ini pembebasan lahan masih banyak yang belum dilaksanakan secara maksimal gitu ya. Ini masih banyak menjadi pertanyaan di kalangan media massa dan masyarakat. Yang perlu kita garis bawahi adalah terkait dengan mitigasi banjir, karena memang isu banjir ini adalah isu yang tahunan, yang berulang, artinya dari tahun ke tahun ini isu akan kembali ada gitu ya. Ini kita perlu garis bawahi bahwa kerap kali memang isu-isu yang muncul atau pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh masyarakat melalui media massa adalah pertanyaan-pertanyaan yang juga berulang gitu, seperti eventnya. Biasanya untuk kejadian banjir yang menjadi frequent ask question itu, yang pertama adalah langkah antisipasi. Langkah antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini biasanya sebelum atau pra kejadian. Ini setiap tahun selalu dipertanyakan, termasuk dari legislatif yang sering kali mempertanyakan terkait dengan upaya-upaya antisipasi yang kita laksanakan. Yang kemudian ini masih sejalan dengan upaya antisipasi, berapa alokasi anggaran yang memang sudah ditetapkan. Yang ketiga, terkait dengan kesiapan waduk dan tanggul yang sudah dipersiapkan dalam memasuki musim penghujan, misalkan seperti itu. Kemudian pompa air. Yang kelima, terkait dengan vertical drainase yang merupakan program unggulan dari Pemprov DKI Jakarta. Kemudian juga
sistem peringatan dini bencana banjir yang sempat menjadi perdebatan di awal tahun 2020 bahwa untuk early warning system ini sekarang sudah menggunakan disaster warning system, namun sebelumnya kita masih menggunakan TOA. Nah, ini menjadi perdebatan di media sosial. Kemudian konsep pengendalian banjir melalui naturalisasi dan normalisasi, yang mana ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Ika dari SDA. Perbedaan antara naturalisasi dan normalisasi itu lebih ke di sini disebutkan bahwa naturalisasi merupakan program Pemprov DKI Jakarta. Normalisasi didefinisikan sebagai sebuah metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan. Sedangkan naturalisasi dilakukan untuk menghidupkan ekosistem sungai. Jadi memang berbeda definisi antara ekosistem antara naturalisasi dengan normalisasi. Kemudian yang terakhir yang biasa dipertanyakan oleh media massa dan masyarakat adalah terkait dengan pembebasan lahan yang ada di bantaran sungai. Nah, ini masih menjadi pertanyaan di kalangan media massa dan masyarakat. Kami menggarisbawahi juga di sini ada potensial isu yang mungkin terjadi yang dihubungkan antara bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2020. Nah, kita prediksi apabila memasuki musim penghujan 2020-2021 ini kita terlebih ada fenomena La Nina, kemudian curah hujan meningkat akhir tahun dan potensi-potensi banjir itu dapat terjadi di wilayah DKI Jakarta. Ini akan dihubungkan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020. Jadi kita akan dipertanyakan terkait dengan pengendalian banjir di masa pandemi 2020 ini. Pengendalian banjir dihubungkan langsung dengan pengelolaannya terkait dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Nah, ini perlu menjadi perhatian juga bagaimana dari Pemprov DKI khususnya OPD-OPD yang terkait langsung secara teknis dengan pengendalian atau mitigasi banjir ini. Berikut juga OPD-OPD yang terkait langsung dengan pandemi COVID-19 ini mungkin bisa merumuskan protokol-protokol yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat, langsung menjelaskan ketika terjadi satu bencana banjir, protokol seperti apakah yang harus diambil oleh masyarakat yang sekaligus juga dia menerapkan protokol kesehatan untuk menghindarkan penyebaran virus COVID-19. Nah, ini perlu ada perumusan lebih lanjut. Ini terkait dengan influencer, kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Ika terkait dengan manajemen krisis dan komunikasi publiknya. Monggo silakan Ibu Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ika. Ya, terima kasih Bu Fariha, terima kasih Pak Syarli. Jadi mungkin paham ya Bu, kenapa harus Pak Syarli dulu gitu, karena sebenarnya semua materi-materi yang kami ramu dalam materi komunikasi publik itu semuanya berasal dari tempatnya Pak Syarli dan teman-teman di bidang informasi publik Bu. Di komunikasi publik sendiri bidang kami setelah itu akan membuat suatu strategi komunikasi gitu ya, diantaranya kemudian materi-materi publikasi yang kemudian akan didiseminasikan melalui kanal-kanal media kami yang kami miliki dan tentu saja melalui bantuan teman-teman di wilayah seperti itu Bu. Nah, sebenarnya saya tidak akan terlalu teknis ke komunikasi publik Bu, karena itu mungkin kalau di kuliah bisa satu semester sendiri gitu ya Bu ya, dan kita hanya punya 15 menit gitu, dan ini saya sebenarnya mau sharing dan refreshing saja. Kebetulan materi yang saya akan berikan adalah ini sebenarnya disiapkan oleh teman-teman TGUPP. Saya nggak tahu nih apakah sudah pernah ada yang baca atau belum, tapi
di luar itu ini menurut saya adalah suatu ilmu yang baik untuk diketahui semuanya karena merupakan lanjutan dari tadi yang Pak Syali informasikan gitu ya, isu-isu strategi dan segala macam ya. Saya izin sharing screen dulu sebentar, Bu. Sudah terlihatkah, Bu? Sudah, Bu. Sudah. Ya, ini adalah communication leverages, pemanfaatan dari komunikasi untuk isu banjir, Bu, dari yang disiapkan oleh teman-teman TGUPP, tetapi isinya sebenarnya sudah kami bukan diubah, tetapi sudah kami tambah-tambahkan gitu ya untuk paparan kali ini. Nah, jadi gini, sebentar. Oke, sebentar ya, Bu. Sorry, sebentar Bu. Izin semenit sebentar ya Bu, bentar. Ya. Ini namanya agak sama nih, Ibu Ika dan Ibu Ika. Jadi kalau nggak dibatasin sama Pak Syali, bingung Bu, ntar Bu orang-orang Bu. Ini mau share ya Bu ya? Ya, ini saya ya sebentar. Ini sudah terlihat Ibu. Ya, terima kasih. Cuma mungkin bisa di view ya. Oke Bu. Ya, sudah ya Bu. Sudah. Ya. Jadi seperti ini Bu, benar kata Pak Syari tadi, titik kritis kita adalah di tahun di 2021 nanti Bu, di Januari 2021 besok gitu ya. Publik akan membandingkan nih Bu, banjir 2020 itu akankah lebih sedikit atau akan lebih parah daripada 2021 gitu. Januari juga sepertinya akan menjadi titik kritis dari persepsi publik gitu. Jadi sebelumnya ini ada, kalau mungkin tadi Bu Ika sudah menjelaskan tentang penanggulangan banjir ini kan sebenarnya tidak bisa sendiri Bu, ada yang namanya sinergi Jabodetabek Punjur gitu ya. Bu Ika punten Ibu kalau misalkan saya salah minta tolong dibenarkan karena ini sebenarnya teknis sekali Bu, bahasan banjir ini gitu. Walaupun kami nanti akan membawanya dari sisi komunikasi, tetapi backgroundnya sini sebenarnya ada di teman-teman SDA salah satunya gitu. Nah, kembali lagi penanganan banjir ini memang di tahun secara komunikasi teman-teman di komunikasi itu membawa bahwa Pemprov DKI Jakarta itu tidak berjalan sendiri, tetapi justru berkolaborasi dengan teman-teman di Jabodetabek Punjur gitu. Seperti itu Bu. Kemudian dari situ kita bisa melihat arah komunikasi dan rute prioritasnya Bu dan sinergi OPD-nya. Nah, nanti di paparan di bawahnya punten Bapak Ibu Bapak Lurah, Ibu Lurah mungkin sudah paham juga, tetapi saya mau refresh saja bahwa sebenarnya kan banjir ini merupakan isu strategis yang diampu oleh beberapa OPD ya Bapak Ibu ya, bukan hanya SDA tetapi ada tadi Bu Ika sudah bilang ada teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup gitu ya, dan ada teman-teman di dinas-dinas lain ya gitu. Jadi arah komunikasinya itu kita ada sinergi-sinergi dengan OPD gitu, dan arahnya kemana sebenarnya kita mau membuktikan bahwa Pemprov DKI Jakarta itu bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan tahunan ini banjir dan sampah dengan adanya sinergi dari OPD. Yang kedua adalah bahwa kita Pemprov DKI Jakarta itu telah menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga, menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai benchmarking dalam usaha penanganan masalah yang melibatkan beberapa stakeholder, karena penanganan banjir ini Bu Ika saya ulangi lagi, Bu Ika tadi bilang ya tidak bisa sendiri karena melibatkan daerah-daerah di sekitarnya gitu. Ini sebenarnya lebih kepada arahan-arahan dari teman-teman TGUPP gitu ya. Apa sih sebenarnya yang tidak seharusnya kita lakukan dalam sisi komunikasi terkait dengan banjir ini? Salah satunya adalah yang pembentukan antara daerah dengan pusat, atau tadi yang Pak Syali bilang sebenarnya kita tidak perlu membawa lagi ke persoalan naturalisasi dan normalisasi gitu.
Sedangkan sebenarnya sudah sering sekali ya Pak Gubernur, Pak Wagub kita gitu, kita sebenarnya sudah tidak mau mengotak-kotakan lagi yang mana naturalisasi dan normalisasi ya. Yang penting sebenarnya ini keduanya adalah salah satu cara untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta seperti itu. Ini saya cepat saja Bu. Ini tools komunikasi sebenarnya lebih teknis kepada teman-teman di komunikasi. Pasti teman-teman Bapak Ibu sudah pernah dengar juga. Mungkin ini yang akan nanti salah satunya akan Diskominfotik sediakan dan lakukan itu ya Bu ya. Konferensi pers pasti sudah dengar. Media sosial juga sudah biasa gitu ya. Review pengalaman jurnalis dan testimoni duta besar itu salah satunya juga contoh-contoh program yang akan kami lakukan ke depannya. Gitu. Nah ini adalah yang tadi saya sebutkan, quick action sama extra support dari beberapa OPD. Kenapa ini perlu dilakukan? Kenapa ini penting untuk kita refresh kembali gitu? Karena seperti saya bilang banjir ini bukan permasalahan isu strategis dari satu atau dua OPD, tapi ini adalah permasalahan kita bersama. Tetapi memang ada beberapa OPD besar yang menjadi pengampu dengan program-programnya. Kita lihat sini ya Bu ya. Lagi kalau kita misal melihat lagi ada dari Dinas Lingkungan Hidup gitu ya, ada pengelolaan sampah, air bersih dan sanitasi gitu. Kemudian di sini juga ada tata kelola kebijakan legal, insentif dan insentif yang perlu didorong untuk pengelolaan banjir ini. Kemudian ini Bu Ika dari rencana program Dinas SDA gitu ya, pembuatan Polder Muara Angke. Punten sekali lagi kalau misalkan ada yang kurang minta tolong tambahkan. Revitalisasi pompa mengendalikan banjir. Inilah hal-hal sebenarnya program-program yang program-program unggulan kita dalam pengendalian banjir gitu, pembebasan lahan sepanjang kali termasuk juga. Nah, untuk DLH kembali lagi menjadi salah satu dinas pengampunya. Dan ini adalah salah satu program dalam KSD mereka, gitu, pengurangan sampah di sumber. Nah ini mungkin yang akan terkait langsung nih dengan teman-teman di kelurahan, Bapak Ibu, gitu ya. Koordinasi saya terakhir dengan Humas dari Lingkungan Hidup adalah akhir tahun ini sepertinya mereka akan mulai mensosialisasikan tentang pengurangan sampah di sumber, yaitu dengan pemilahan sampah yang berasal dari RW-RW ya. Jadi ini sebenarnya sudah akan diterapkan pemilahan sampah di rumah-rumah. Nah, seperti apa ini prosesnya mungkin nanti akan lebih dinas DLH yang akan lebih tepat untuk menginformasikannya. Tetapi kelima program ini merupakan beberapa program penanggulangan banjir juga, termasuk diantaranya gerakan Samtama, pembebasan kantong plastik gitu ya, ada pembangunan TF di Sunter. Seperti itu. Tentu saja Dinas Cipta Karya juga saat ini tengah mengajukan revisi Perda RDTR reklamasi Ancol dan proyek JEDAI untuk 2021. Kemudian Dinas PM dan PTSP juga akan melanjutkan revisi Perda Pergub tentang IMB. Seperti itu. Nah ini dia. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ini, siaga, tanggap, dan galang ini merupakan sebenarnya adalah strategi yang diinformasikan oleh teman-teman di BPBD beberapa waktu lalu di rapat pimpinan kalau nggak salah kalau tidak salah ya, strateginya adalah siaga, tanggap, galang. Seingat saya tempo hari itu semua OPD termasuk di kelurahan, di wali kota, kecamatan, dan kelurahan diminta untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan sebelum, pada saat, dan setelah banjir gitu yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing OPD atau OPD. Nah kalau dilihat di sini ini adalah ini saya cuplik dari paparan yang saya dapatkan ya Bapak Ibu ya, para lurah ini sebelum banjir memiliki beberapa kewajiban seperti berikut, bisa dibaca saja. Kemudian saat banjir dan sesudah banjir gitu. Nah ini sepertinya merupakan tusi-tusi harian Bapak Ibu yang sudah biasa yang memang dilakukan sehari-hari seperti itu. Nah dari sisi komunikasinya saya hanya ingin memberi catatan sedikit Ibu, Bapak Lurah yang sangat saya hormati gitu ya, karena kalau udah mau gelap-gelap kayak gini aja pasti semuanya udah pada waspada gitu. Catatan dari kami sebenarnya ada beberapa dan tidak banyak gitu. Yang pertama, mohon agar dapat terus kepotong sedikit. Ya, mohon agar terus diinformasikan pekerjaan yang dilakukan itu melalui media sosial dan media komunal dengan warga. Saya paham sekali karena saya juga tinggal di Jakarta bahwa tiap-tiap RT itu ada
ada grup RW, ada grup WA RT RW ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kenapa kita harus terus menginformasikan pekerjaan kita. Maksudnya informasikan itu adalah saya paham sekali gitu kalau pekerjaan teman-teman PPSU atau kelurahan kan sering sekali didokumentasikan. Nah ini apapun kejadiannya silahkan diinformasikan keluarga apa yang telah kita lakukan di media sosial, di Instagramnya kelurahan Bapak Ibu, melalui WA komunitas ya, monggo saja silahkan. Kenapa kita memerlukan itu? Kenapa itu diperlukan? Karena kita pengen, jadi sebenarnya salah satu tujuan utama dalam komunikasi publik adalah engagement Bapak Ibu. Kita mau menginformasikan apa yang sudah kita lakukan agar masyarakat itu ikut bergerak bersama kita gitu. Itu adalah tujuan terakhirnya. Nah, yang kedua adalah ini sebenarnya imbauan saja bahwa dan ini sebenarnya sudah sering sekali dan sudah setiap saat dilakukan oleh tim-tim Bapak Ibu di lapangan gitu ya, tapi hanya sekedar mengingatkan bahwa saat ini Pak Gubernur itu sedang sering sekali meminta kegiatan itu ada before dan after-nya. Contohnya sebenarnya kemarin yang pada saat kita ada kerusuhan pada saat demonstrasi itu tim kami sendiri semua komunikasi publik yang dikeluarkan adalah berupa before and after. Kenapa? Karena itu memperlihatkan kepada masyarakat hal-hal yang perbandingan itu hal-hal yang merupakan perbandingan adalah hal-hal yang baik gitu ya, karena sudah pasti kelihatan hal-hal yang sudah kita lakukan dan pencapaian yang sudah kita laksanakan gitu. Nah, yang kedua ini, dua yang terakhir ini adalah masukan nih dari teman-teman dari TGOPP. Sebenarnya apa sih yang sebaiknya dipersiapkan oleh teman-teman kelurahan, Bapak dan Ibu Lurah pada saat menemui media ya, pada saat kejadian banjir gitu, menjalik, yaitu ada dua hal yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah peta atau dana saluran air, dan yang kedua adalah data titik pengungsian gitu. Nah, ini sebenarnya yang bisa disiapkan oleh teman-teman. Jadi, dan ini memang biasanya yang paling dua hal utama yang sering ditanyakan oleh para wartawan dan reporter kalau misalkan meliput ke kelurahan gitu ya, titik pengungsiannya di mana saja gitu, dan berapa jumlah warga ada di situ gitu. Jadi hal-hal seperti ini memang seharusnya come in handy, benar-benar ada di tangan Bapak Ibu data-data tersebut. Seperti itu Bu, kalau dari kami. Singkat saja, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu Lurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sahli dan Ibu Ika. Jadi tadi Pak Sahli memvisualisasikan ya answer and question-nya dari masyarakat itu ya Pak Sahli ya. Iya betul Bu, dari masyarakat melalui media massa ya Bu. Ya, memang pertanyaan normalisasi dan naturalisasi itu banyak yang masih bingung. Kemudian tadi penjelasannya cukup lugas gitu. Kemudian pada paparannya Ibu Ika ya, di situ ada strategi siaga, tanggap dan galang ya Bu Ika ya. Nah, ini berlaku untuk di DKI ya Bu ya. Artinya ini memang diterapkan di wilayah kita gitu. Ya Bu, jadi sebenarnya ini kalau nggak salah kayak saya tadi kayaknya lihat ini deh, ada teman-teman dari BPBD juga. Ini adalah paparan yang dibuat oleh teman-teman BPBD nih Bu, tempo hari. Justru OPD kita yang diminta untuk mengisi prosesnya nih sebelum, pada saat dan sesudah banjir itu teman-teman OPD melakukan apa gitu Bu. Nah ini sebenarnya kan sesuatu hal yang bagus nih Bu. Kominfo kan sebenarnya kami biasanya memang yang membuat strategi komunikasi, tetapi kalau memang ini ada yang bagus ya Bu ya, itu kalau menurut kami pantas sekali untuk diikuti gitu, dan sepertinya kata-katanya juga ear catching dan sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini. Jadi strategi untuk siaga, tanggap, galang itu kalau kami pikir ini pas ini Bu untuk memasuki musim hujan ini Bu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ika dengan Pak Sahli.